Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang problems with the use of the verb. Ini adalah salah satu materi dalam TOEFL preparation. Dan kali ini kita masuk pada part yang pertama ya. Yuk, mari kita belajar bersama. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa ada berbagai permasalahan dalam penggunaan verb yang benar dalam bahasa Inggris dan ini mungkin terjadi. Seringkali ini juga muncul dalam TOEFL test. Dan di video kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan dua skills yang berhubungan dengan permasalahan ini. Skill yang pertama, skill 33 adalah know when to use the past with the present. Lalu skill 35 adalah use the correct tense with the time expressions. Skill 33 kita harus bisa menggunakan past dengan present atau verb 1 dan verb 2 dalam sebuah kalimat. Lalu skill 35 kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan tense yang benar tergantung dari time expressions yang muncul dalam sebuah kalimat. Nah, tampaknya ini menarik ya teman-teman. Yuk, bahasa Inggris tuh mudah loh. Mari kita belajar sama-sama ya, khususnya dalam persiapan TOEFL test. Sekarang saya akan menjelaskan tentang skill 33, know when to use the past with the present. Jika Anda melihat sebuah kalimat, yang satunya menggunakan verbnya past tense dan yang satunya lagi menggunakan present tense, atau yang satunya menggunakan verb 1, lalu yang satunya menggunakan verb 2, maka banyak kemungkinan kalimat itu adalah kalimat yang salah. Contohnya di sini kalimat yang saya cetak tebal, he took the money when he wants it. Nah, pada kalimat ini kata took itu adalah verb 2. Lalu wants itu adalah verb 1. Yang satunya menggunakan past dan yang satunya lagi adalah present. Maka sudah jelas kalimat ini adalah kalimat yang salah, teman-teman. Maka kalimat ini bukan kalimat yang benar ya. Oke. Nah, bagaimana kalimat yang benar? Kalimat yang benar adalah kalimat yang di bawahnya. Jika yang satunya menggunakan verb 2, maka yang satunya juga harus verb 2. Istilahnya kalimat tersebut harus seimbang ya. He took the money when he wanted it. Nah, saya gunakan verb 2 untuk keduanya. Lalu kalimat yang satunya he takes the money when he wants it. Nah, ini juga dua-duanya menggunakan verb 1. Maka kalimat yang dua bawah ini adalah kalimat yang benar, teman-teman. Jadi, yang depan dan yang belakang verbnya harus seimbang. Seperti itu ya. Intinya teman-teman, kita harus pahami prinsip yang ada dalam tabel ini. Jika Anda melihat sebuah kalimat dengan penggunaan past dengan present berdiri bersampingan, atau dalam sebuah kalimat ada verb 1 dan verb 2 bersamaan, maka ada kemungkinan kalimat itu adalah kalimat yang tidak benar. Lalu yang kedua, adapun kemungkinan verb 1 dan verb 2 ini bisa saja menjadi kalimat yang benar. Asalkan kita lihat ya nomor 3, bahwa kita harus cek meaning atau konteks dalam kalimat tersebut yang memungkinkan verb 1 dan verb 2 atau past dan present berdiri secara berdampingan di dalam sebuah kalimat. Wah, untuk penjelasan lebih detail, saya akan berikan contoh kalimat berikut. Mari kita simak bersama ya. Pada kalimat ini teman-teman, kita lihat bagian tengah ya. I know that he took money yesterday. Nah, kita perhatikan kata know di sini dia menggunakan verb 1. Lalu kata took dia menggunakan verb 2. Wah, berarti ini kalimat yang salah dong. Tidak ya teman-teman, kalimat ini adalah kalimat yang benar. Kata know di sini mengetahui. Lalu he took the money yesterday, dia mengambil uang kemarin. Saya mengetahui bahwa dia mengambil uang kemarin. Kata mengetahui itu baru terjadi hari ini atau saat ini. Lalu kata mengambil uang itu terjadi di kemarin. Maka ada kejadian mengetahuinya hari ini atau sekarang, mengambilnya tetapi di masa lampau. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kalimat berikut teman-teman sebagai contoh ya untuk mengetes kemampuan kita. The students feel happy at the zoo because they can see and learn mammals. Nah, dalam kalimat ini ada verbnya yaitu feel. Ini adalah verb 1. Lalu kita perhatikan lagi ada verb yang lain ya, yaitu can see and learn. Nah, ini juga menggunakan verb 1 atau present. Maka ini adalah kalimat yang benar teman-teman. Karena dia sudah seimbang antara yang di depan dan di belakang, verbnya sudah sama atau setara. Sama-sama menggunakan verb 1 atau menggunakan present tense. Lalu kalimat yang kedua. Last semester he read 7 books and wrote 5 papers. Dari keterangan waktunya saja sudah terasa aneh ya teman-teman. Last semester itu kan lampau.
Lalu dia menggunakan reads. Ini sudah kelihatan jelas salah. Ditambah lagi dengan verb yang mengikuti lainnya yaitu wrote, itu adalah verb 2. Maka kalimat ini menggunakan verb yang tidak seimbang atau tidak setara. Maka dia adalah kalimat yang salah. Kata reads di sini mestinya diubah menjadi verb 2 ya. Oke? Semoga sampai di sini dipahami ya tentang skill 33 ini. Nah, saya akan melanjutkan pada skill berikutnya yaitu skill 35. Mari kita simak ulasan berikut. Saya akan lanjutkan pada skill 35 yaitu use the correct tense with time expressions. Dalam hal ini kita belajar bagaimana menggunakan tenses yang benar sesuai dengan keterangan waktunya. Nah, contohnya di sini teman-teman, ada dalam tabel, misalkan kalau ada keterangan waktu by 1920, nah dalam hal ini kita harus menggunakan past perfect, yaitu had plus verb 3. Lalu bagaimana kalau keterangan waktunya semacam 2 years ago, atau last year, atau in 1920? Nah, kita menggunakan verb 2 teman-teman, yaitu simple past. Kemudian kalau ada keterangan waktunya since bla 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 atau lately bla 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 gitu ya, maka kita menggunakan has atau have plus verb 3 atau present perfect ya. Nah, prinsip ini harus kita ingat betul teman-teman, karena di dalam TOEFL test ini seringkali muncul, sehingga ini bisa menjadi kunci kita kalau kita mengerjakan soal-soal yang menggunakan time expressions. Well, tanpa berbasa-basi, saya akan lanjutkan dengan contoh kalimat berikut. We moved to New York in 1980. Nah, dalam kalimat ini ada kata in bla bla bla, sudah jelas ya, dia harus menggunakan simple past atau verb 2. Lalu kalimat yang kedua, we had left there by 1990. Nah, dalam kalimat ini juga ada kata by, sudah jelas dia harus menggunakan past perfect teman-teman, sesuai dengan tabelnya ya. Lalu we have lived in San Francisco since 1999. Nah, dalam kalimat ini ada kata since, sudah jelas harus menggunakan present perfect. Nah, semua prinsip ini harus mengacu kembali pada tabel yang sudah tersedia. Nah, kalau nggak hafal gimana dong? Nah, jadi harus banyak membaca dan berlatih ya, supaya ketika menggunakan atau menemukan soal dengan time expression seperti ini, kita bisa hafal atau bisa terbiasa dengan kalimat-kalimat dengan time expressions. Coba deh kita berlatih dengan kalimat lain. The baby cried loudly last night. Ada kata last night di sini teman-teman. Nah, jadi kita lihat pertama itu adalah verbnya, lalu keterangan waktunya. Kalau sudah sesuai seperti ini, maka ini adalah kalimat yang benar. Jadi, kalau ada kata last bla bla bla, itu sudah jelas menggunakan verb 2 atau past tense. Lalu bagaimana dengan kalimat yang kedua? They have finished contacting everyone by 4 yesterday. Kalau keterangan waktunya menggunakan by bla bla bla, maka sudah jelas dia harus menggunakan past perfect. Sehingga kalimat ini have finished ini adalah keterangan present perfect. Ini bukan kalimat yang benar teman-teman. Bagaimana cara membetulkannya? Kata have kita ganti dengan had. Sehingga mestinya they had finished contacting everyone by 4 yesterday. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekiranya video ini bermanfaat, Anda dapat share kepada teman yang lain. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terus dukung channel ini dengan subscribe dan like. Dan sampai jumpa.